Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya mengucapkan selamat siang karena saya membuat video ini di siang hari. Tujuan saya membuat video ini hanyalah untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Dan ada dua tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengulas kembali materi yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah sebagai media penyimpanan data. Jadi, kapanpun teman-teman punya mood yang baik untuk belajar, teman-teman bisa langsung akses itu dimanapun dan kapanpun. Jadi, itu lebih mempermudah teman-teman dalam proses belajar. Harapannya seperti itu, dan semoga memang berguna ya teman-teman buat teman-teman dalam proses pembelajaran. Sebelumnya teman-teman, kita di sini kan sudah banyak mengetahui ya, dan juga melihat dari televisi, dari surat kabar, atau dari berita-berita di internet, bahwa banyak sekali kasus-kasus, banyak sekali kejahatan yang terus muncul, yang berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang akuntan. Dari berbagai macam bentuk kejahatan tersebut, kejahatan yang paling tinggi tingkatannya yaitu kecurangan yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Nah, kecurangan itu adalah kecurangan pada laporan keuangan. Jadi, kecurangan pada pembuatan laporan keuangan. Bentuk kejahatan ini langsung ataupun tidak langsung itu pasti melibatkan seorang akuntan. Hal ini mengakibatkan etika pada pembelajaran akuntansi menjadi salah satu topik yang dianggap penting untuk diajarkan. Karena memang akuntan berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dunia bisnis kita selalu membutuhkan akuntan. Dan dampaknya itu adalah dampaknya sistemik. Jika seorang akuntan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, maka itu tadi kejahatan yang paling tinggi tingkat kecurangannya itu menyebabkan kerugian pada masyarakat, yaitu apa? Kecurangan pada pembuatan laporan keuangan. Seperti itu teman-teman. Nah, di Indonesia ini berbagai kasus kejahatan telah terjadi dan banyak sekali terjadi seperti korupsi, kemudian manipulasi laporan pajak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan kekayaan negara yang membuat Indonesia itu termasuk negara yang peringkat korupsinya buruk. Tapi sekarang sudah mulai membaik, mudah-mudahan negara kita akan semakin baik lagi. Nah, oleh karenanya, pemahaman tentang etika, khususnya etika profesi dalam hal ini adalah yang kita pelajari adalah etika profesi akuntan. Sebenarnya setiap etika profesi itu sangat penting bagi masing-masing profesi itu sendiri. Namun karena kita adalah seorang akuntan, jadi kita mempelajari etika profesi akuntan. Nah, etika profesi akuntan ini perlu diajarkan kepada mahasiswa karena banyak sekali kasus-kasus yang disebabkan oleh akuntan, sehingga pembelajaran akuntansi, etika profesi ini menjadi suatu topik yang sangat penting untuk diajarkan. Gitu. Di samping itu, etika akuntan perlu dipahami, dihayati, serta dilaksanakan oleh para profesional di bidang akuntansi. Baik, kita langsung saja. Nah, ini hal-hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan pemahaman etika. Yang pertama, pengertian dan definisi etika, kemudian tujuan mempelajari etika, yang ketiga adalah mempelajari tindakan benar atau salah, kemudian yang keempat, pengertian etika bisnis, kemudian dilema etika, model perkembangan moral kognitif, dan sistematika etika. Mari kita lihat pengertian dan definisi etika terlebih dahulu. Pengertian dan definisi etika. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Di samping etika, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjelaskan pengertian dari etiket, yang mana etiket adalah tata cara atau adat sopan santun di masyarakat yang beradab dalam memelihara hubungan baik antar sesama manusianya. Seperti itu, teman-teman.
Jadi, mohon maaf ya teman-teman, ini kita klik ulang ya. Seperti ini. Nah, etika sebagai mata ajar atau ilmu yang mempelajari standar moral seseorang atau masyarakat. Jadi, etika itu merupakan mata ajar atau ilmu yang mempelajari standar moral seseorang atau masyarakat. Nah, etika itu mempertanyakan bagaimana standar-standar tersebut diterapkan dalam kehidupan dan standar apa yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, serta juga salah satunya adalah apakah standar-standar tersebut didukung dengan nalar yang baik atau tidak. Gitu. Jadi, etika itu sebagai mata ajar atau ilmu yang mempelajari standar moral seseorang atau masyarakat. Dalam etika, etika itu mempertanyakan bagaimana standar-standar tersebut diterapkan dalam kehidupan dan standar-standar apa yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta apakah standar-standar tersebut didukung dengan nalar yang baik atau tidak. Gitu. Nah, selanjutnya seseorang mulai beretika bila mana dia memegang standar moral yang diperolehnya dari keluarga, agama, serta lingkungan, yaitu apakah standar-standar tersebut mengandung maksud yang sesuai dengan situasi yang saya temui sendiri. Apakah standar-standar tersebut masuk akal? Atau apa alasan atau latar belakang dari standar-standar tersebut? Mengapa kita harus secara terus-menerus mempercayai standar-standar tersebut? Jadi seperti itu ya. Jadi etika itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena etika merupakan mata ajar atau ilmu yang mempelajari standar moral dari masyarakat ataupun dari seseorang. Nah, ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, kemudian psikologi juga mempelajari moralitas. Namun, pendekatan yang digunakan untuk memahami moralitas itu berbeda dengan pendekatan dari etika. Bila etika itu merupakan kajian yang sifatnya normatif, maka ilmu-ilmu sosial lebih berhubungan dengan kajian etika yang deskriptif. Nah, kajian ilmu itu ada dua, yaitu kajian studi normatif dan kajian studi deskriptif, di mana kajian studi normatif adalah suatu kajian yang berupaya untuk memperoleh simpulan tentang apakah sesuatu hal itu baik atau buruk, atau apakah suatu tindakan itu benar atau salah. Kemudian kajian untuk studi deskriptif itu merupakan suatu kajian yang berusaha menjelaskan atau menerangkan tentang etika tanpa berusaha untuk mencapai berbagai simpulan tentang etika itu sendiri. Itu ya teman-teman. Nah, etika juga dapat diartikan sebagai kajian tentang standar moral yang secara nyata dan jelas bertujuan untuk menentukan apakah standar moral tersebut atau standar moral yang ada, standar moral yang memang dipertimbangkan atau yang standar moral yang didasarkan pada standar tersebut itu benar atau kurang benar. Contohnya, misalnya seorang sosiolog akan bertanya, apakah orang Amerika atau orang Indonesia percaya bahwa suap itu salah? Ya, sementara kalau etikawan akan bertanya, apakah suap itu salah? Jadi, itu akan lebih spesifik ya. Seorang etika akan bertanya, apakah itu suap itu salah? Tapi kalau sosiolog, itu akan bertanya, apakah orang Amerika atau orang Indonesia percaya bahwa suap itu salah? Gitu ya, teman-teman. Jadi, etika itu sendiri sebagai kajian tentang standar moral yang secara nyata dan jelas bertujuan untuk menentukan apakah standar moral yang ada adalah benar atau kurang benar. Jadi, seorang etikawan lebih memberikan perhatian terhadap pengembangan teori-teori yang normatif, sedangkan antropologis atau sosiologis itu tentang moralitas yang bertujuan untuk memberikan pencirian deskriptif akan keyakinan masyarakat.
gitu ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, kalau seorang etikawan itu lebih memberikan perhatian terhadap pengembangan teori-teori yang normatif, sedangkan seorang antropologis atau sosiologis itu lebih bertujuan ke tentang moralitas atau bertujuan untuk memberikan perincian deskriptif akan keyakinan masyarakat. Seperti itu. Kemudian kita next. Maaf teman-teman, ini pergerakan PowerPoint-nya agak sedikit bermasalah. Baik, untuk tujuan mempelajari etika. Jadi tujuan untuk mempelajari etika yaitu gini ya, seseorang khususnya seorang profesional itu perlu memahami etika. Ada beberapa alasan mengapa seseorang profesional serta akuntan perlu untuk mempelajari etika. Yang pertama adalah berapa keyakinan orang yang dimiliki seseorang atau berapa keyakinan yang dimiliki seseorang tidak cukup kuat. Maksudnya di sini adalah dikarenakan keyakinan yang dimiliki orang yang bersangkutan itu sangat sederhana dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Jadi beberapa keyakinan yang dimiliki seseorang itu tidak cukup kuat karena mereka itu keyakinan yang dimiliki mereka itu sangat sederhana dalam beberapa konsep atau sangat sederhana dalam menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Jadi tidak cukup kuat. Tujuan mempelajari etika. Kenapa kita harus belajar etika? Nah, seorang profesional itu kan perlu memahami etika. Karena seorang profesional atau seorang akuntan memang dia butuh untuk bersikap profesional, butuh untuk melakukan tugasnya secara profesional. Maka dari itu kita membutuhkan etika, dan alasan kita harus mempelajari etika karena setiap orang itu kan berbeda-beda. Maka ada beberapa alasan untuk kita mempelajari etika. Yang pertama itu beberapa keyakinan yang dimiliki seseorang itu tidak cukup kuat. Maksudnya karena setiap orang itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Ada keyakinan yang kuat dan ada yang keyakinannya tidak kuat. Dan ada pula orang yang memang punya keyakinan itu cukup sederhana atau sangat sederhana sehingga dia tidak bisa menghadapi masalah yang kompleks gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu sulit menentukan apakah tindakan tersebut beretika atau tidak. Jadi dalam beberapa situasi itu ada konflik antara prinsip-prinsip etika, itu sangat sulit untuk menentukan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan tindakan yang beretika atau tidak. Jadi kalau kita situasinya kompleks, kemudian situasinya dalam situasi konflik, nah itu akan sangat sulit menentukan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Apakah tindakan yang akan kita lakukan itu beretika atau tidak? Kita sulit memutuskan itu, maka kita harus mempelajari etika. Kemudian tidak memiliki keyakinan yang cukup. Maksudnya banyak kaum profesional atau orang-orang profesional yang tidak memiliki keyakinan yang cukup atau hanya berpegang pada nilai-nilai yang terbatas. Kemudian alasan lain, memahami apakah dan mengapa pendapat dari kaum profesional dijadikan pegangan. Jadi alasan mempelajari etika yang lain itu adalah untuk memahami apakah dan mengapa pendapat dari kaum profesional itu dijadikan pegangan. Kenapa harus dijadikan pegangan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, alasan yang terakhir untuk mempelajari etika yaitu untuk belajar menentukan prinsip etika dasar yang dapat diterapkan untuk suatu kegiatan. Itu ya teman-teman, untuk belajar menentukan prinsip etika dasar yang dapat diterapkan untuk suatu kegiatan. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Mohon maaf teman-teman, ini memang agak susah ini ya. Slide-nya suka terbalik sendiri
Dan juga mohon maaf atas suara-suara yang tidak terkondisikan, karena di sini banyak sekali suara-suara yang mungkin akan terekam. Mudah-mudahan kita tetap bisa lebih fokus ya dalam mengulas materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah mempelajari tindakan benar atau salah. Kita akan mempelajari tindakan benar atau salah. Standar moral merupakan satu prinsip yang didasarkan pada agama, budaya, atau keyakinan filosofis yang menjadi pertimbangan perilaku, baik atau buruk. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu kita kan berpatokan pada standar moral. Nah, standar moral itu kan merupakan prinsip-prinsip yang didasarkan pada agama, budaya, atau keyakinan filosofis yang menjadi pertimbangan perilaku baik dan buruk. Keyakinan ini dapat berasal dari sumber yang berbeda-beda, karena setiap orang memang punya background yang berbeda-beda ya. Nah, keyakinan ini berasal dari berbagai sumber yang berbeda, seperti misalnya lingkungan teman-teman kita, kemudian lingkungan keluarga kita, terus latar belakang etnis, agama, sekolah, kemudian media, serta peranan-peranan lain, maksudnya peranan-peranan ketiga yang dia memiliki pengaruh di dalam lingkungan itu. Nah, bila sekelompok orang mempunyai pandangan yang sama tentang benar atau salah, ya kalau ada sekelompok orang yang punya pandangan yang sama tentang apakah sesuatu ini benar atau salah, maka hal ini dapat diartikan bahwa sekelompok orang tersebut itu memiliki pengertian atau sistem nilai-nilai yang sama. Gitu, teman-teman. Nah, istilah moral dan nilai-nilai itu memang istilah moral dan nilai-nilai sering diartikan sama, yaitu seperangkat prinsip-prinsip yang menjadi arah tujuan hidup seseorang. Ya, bila kita mencoba untuk menyusun prinsip-prinsip tersebut ke dalam satu kode atau aturan perilaku, maka apa yang kita lakukan ini merupakan satu bentuk sistem nilai. Jadi, kalau misalnya ada sekelompok orang, misalnya sekelompok profesi, baik profesi akuntan kan, misalnya dia membuat sesuatu atau menyusun prinsip-prinsip yang dianggap baik dan sekelompok orang itu menyetujui bahwa prinsip-prinsip itu sama, ya mempunyai nilai yang sama, mempunyai pandangan yang sama tentang benar atau salah, menyatakan bahwa yes itu benar. Nah, tapi sekelompok orang, maka sekelompok itu kan memiliki pandangan yang sama. Maaf teman-teman, coba sorry. Nah, ini ya. Jadi sekelompok orang itu merupakan sekelompok yang mempunyai pandangan yang sama. Jadi mereka itu mempunyai pengertian atau nilai sistem yang sama, dan sekelompok orang itu mencoba untuk menyusun prinsip-prinsip tersebut ke dalam satu kode atau aturan perilaku yang memang dia sepakati bersama. Maka apa yang mereka lakukan itu merupakan satu bentuk sistem nilai. Gitu ya teman-teman. Nah, suatu kelompok profesi adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki keahlian dan nilai-nilai yang sama. Jadi suatu kelompok profesi adalah sekumpulan dari orang-orang yang memiliki keahlian dan nilai-nilai yang sama. Pengertian benar atau salah pada kelompok ini juga dapat diperoleh dari aturan tentang nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu kelompok profesi tersebut. Maka tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya disebutlah kode etik. Karena bila kita mencoba atau sekelompok orang mencoba untuk menyusun prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang sama, yang dia satu pemikiran dan itu tentang dia satu pemikiran tentang benar dan salah. Oke, setuju, ini adalah benar, ini adalah salah. Kemudian disusun dalam satu bentuk kode, itu akan kita sebut dengan kode etik. Makanya pengertian benar atau salah pada kelompok ini maksudnya adalah kelompok
pada kelompok ini ya, maksudnya adalah kelompok dari profesi ini, itu kita sebut sebagai kode etik profesi. Jadi pengertian benar atau salah pada kelompok ini juga dapat diperoleh dari aturan tentang nilai-nilai yang dimiliki oleh satu kelompok profesi tersebut, maka kita sebut dengan kode etik profesi. Aturan-aturan tersebut kita sebut dengan kode etik profesi. Gitu. Nah, dengan mempelajari, memahami, serta melaksanakan suatu tindakan yang benar atau salah bagi kaum profesional adalah dengan mempelajari serta melaksanakan kaidah-kaidah yang ada dalam kode etik profesi. Gitu. Jadi maksudnya kita itu kalau kita mempelajari, memahami, serta melaksanakan suatu tindakan yang benar atau salah bagi kaum profesional, itu merupakan satu hal yang wajib dan itu dilakukan dengan cara mempelajari serta melaksanakan kaidah-kaidah yang ada dalam kode etik profesi. Jadi mempelajari serta melaksanakan kaidah-kaidah yang ada pada kode etik profesi. Dengan memahami kaidah-kaidah yang ada pada kode etik profesi ini, teman-teman, maka kebingungan ya, jadi kita kan suka bingung. Namanya manusia pasti akan merasakan kebingungan dalam suatu mengambil keputusan. Kenapa? Karena ini tadi ya teman-teman, karena mereka punya keyakinan yang tidak cukup kuat, kemudian sulit untuk menentukan apakah tindakan itu beretika atau tidak, kemudian tidak memiliki keyakinan yang cukup, kemudian dia itu susah untuk memahami, kita harus memahami apakah dan mengapa pendapat dari kaum profesional itu dijadikan pegangan, gitu. Terus ya seperti itu ya, karena kita punya background yang berbeda-beda, maka itu harus disatukan dalam satu kode etik yang profesional untuk melaksanakan profesi kita dengan profesional. Nah itu, dengan memahami kaidah-kaidah yang ada pada kode etik profesi, maka kebingungan yang dialami oleh seorang profesional bila dia menghadapi permasalahan etika profesi atau menghadapi dilema etika profesi itu dapat dihindarkan. Jadi kita dapat menghindari permasalahan kebingungan karena adanya dilema etika profesi atau kita dilema terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian etika bisnis, karena memang kita tidak terlepas dari bisnis ya. Dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari bisnis, karena bisnis itu kan salah satu penggerak roda perekonomian itu dari bisnis. Dan memang tugas akuntan itu adalah dia akan mengcover seluruh kebutuhan stakeholders gitu. Tujuannya itu akuntan tugasnya adalah melayani. Jadi melayani kebutuhan dari stakeholders, teman-teman. Jadi tidak hanya stockholders tapi stakeholders. That's why kenapa kita harus mempelajari, kita harus mengerti pengertian dari etika bisnis. Nah, etika bisnis merupakan salah satu kajian khusus tentang moral yang benar atau yang salah. Ya. Etika bisnis merupakan salah satu kajian khusus tentang moral yang benar atau salah. Etika bisnis ini menitik beratkan pada standar moral yang diterapkan pada satu lembaga, organisasi, serta pelaku dunia usaha. Jadi kalau etika bisnis ini dia menitik beratkan pada standar moral yang ditetapkan pada lembaga atau organisasi serta pelaku di dunia bisnis. Ya, jadi kalau etika bisnis lebih menitik beratkan kepada standar moral yang memang digunakan oleh lembaga atau organisasi bisnis atau pelaku bisnis, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian etika bisnis
sebagai penerapan standar perilaku moral pada dunia usaha. Tadi yang sudah saya sebutkan ya, jadi etika bisnis ini itu merupakan dia akan menitik beratkan kepada standar moral yang diterapkan pada lembaga atau organisasi atau pelaku bisnis. Makanya kenapa etika bisnis sebagai penerapan standar perilaku moral pada dunia usaha. Gitu teman-teman. Nah, etika bisnis itu tidak harus diterapkan dan dilaksanakan secara terpisah dari standar atau konsep etika yang berasal dari etika secara umum. Jadi, etika bisnis itu ketika kita menerapkan etika bisnis itu bukan berarti etika bisnis diterapkan terpisah dari standar etika umum. Jadi, itu tidak perlu dipisahkan ya, tidak harus diterapkan secara terpisah. Justru malah harus diterapkan seiring berjalan, bergandengan, sehingga akan menciptakan kolaborasi bisnis yang baik. Perilaku yang beretika seharusnya dilaksanakan secara sama dalam satu ataupun di dalam di dalam satu dunia usaha ataupun di dalam dunia usaha yang berbeda. Jadi dengan adanya perubahan lingkungan usaha ini ya teman-teman, dengan adanya perubahan lingkungan dunia usaha yang sekarang kan seperti COVID, terus juga krisis dan lain sebagainya, dengan adanya perubahan lingkungan dunia usaha itu, maka kita perlu memahami dan menentukan siapa saja sih pemain yang akan memberikan dampak pada perilaku etis atau tidak etis pada dunia usaha. Jelas ya, kita harus tahu siapa sih apa sih peran-peran mereka dan siapa saja yang berperan dalam memberikan dampak pada perilaku yang etis atau tidak etis pada dunia usaha gitu. Jadi kita harus tahu siapa saja nih yang punya dampak maksudnya gini, punya dampak perilaku etis. Jadi dia membuat kita melakukan perbuatan ini dan itu etis atau tidak, seperti itu. Nah, pemain-pemain tersebut seperti yang tadi saya sudah sedikit singgung di awal, itu merupakan pemangku kepentingan atau biasa kita sebut dengan stakeholders. Nah, stakeholders atau pemangku kepentingan adalah seseorang atau sekelompok orang atau juga organisasi yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan dunia usaha. Itu ya teman-teman. Nah, dalam dunia usaha, lembaga atau organisasi yang paling berpengaruh itu disebut dengan kelembagaan ekonomi. Nah, organisasi bisnis dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila dalam melakukan aktivitasnya memperhatikan semua kebutuhan dan keinginan dari pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan organisasi bisnis itu terdiri dari siapa saja? Ya, terdiri dari pemegang saham, ya kan? Pemegang saham itu apa sih keinginan dan kebutuhannya? Yaitu pertumbuhan nilai saham, terus penghasilan dividen gitu ya kan. Kemudian karyawan itu apa yang diinginkan? Pekerjaan yang stabil dengan tingkat gaji yang sesuai misalnya. Kemudian lingkungan kerja yang aman, terus lingkungan kerja yang menyenangkan misalnya. Kemudian stakeholders lainnya adalah pelanggan. Pelanggan itu kan pengennya pertukaran yang jujur, maksudnya gini, kita jual beli itu secara jujur antara ada harga, ada kualitas, ada pelayanan, terus barang sama jasanya yang kita konsumsi atau yang kita beli itu sampai pada kita dengan aman. Terus juga kita dalam melakukan transaksi bisnis juga bisa dipercaya. Jadi pedagangnya bisa dipercaya gitu sama kita. Nah, itu ya. Kemudian siapa lagi stakeholders? Itu ada pemasok. Ya. Ada pemasok.
Nah, pemasok ini, apa yang diinginkan pemasok? Yang diinginkan pemasok itu adalah pembayaran yang sesuai atas barang atau jasa yang diberikan. Maaf teman-teman, ini slide-nya malah balik lagi ke slide yang sebelumnya ya. Nah, sebentar. Nah, ini ya. Terus tadi jenis pemangku kepentingan itu atau stakeholders itu ada tadi udah pemegang saham sudah, karyawan sudah, pelanggan, kemudian pemasok. Nah, pemasok ini apa yang diinginkan? Yaitu pembayaran yang sesuai atas barang dan jasa yang diberikan. Jadi kalau misalnya pemasok memberikan barang dan jasa yang seperti ini, maka kita harus membayar sesuai dengan harga dari barang tersebut. Itu sesuai. Jadi seimbang antara barang yang dikirimkan ke kita, kualitas dan jumlahnya dan masing-masingnya dan macam-macamnya itu dibayar dengan harga yang seimbang. Kemudian pesanan yang berkelanjutan dengan tingkat laba yang sesuai. Maksudnya gini. Jadi tuh pemasok itu kan berharap kalau kita bisa memesan barang terus ke dia gitu, sustainability. Jadi kita ada kontinuitasnya ke dia, jadi langganannya ke dia terus. Nah ya, kemudian selanjutnya ada distributor. Apa yang diinginkan distributor yaitu pengiriman yang tepat waktu. Kan distributor kepengen dia bisa mengirim barang dan jasanya itu dikirim tepat waktu. Kemudian dia juga pengen produk dan jasa yang dikirimnya itu bisa aman dan bisa dipercaya. Waktu dalam perjalanan itu bisa aman dan bisa dipercaya. Terus ada pemerintah. Pemerintah ini apa yang keinginannya? Perhitungan dan pembayaran pajak yang benar ya kan. Pemerintah kan pasti pemasukan utama pemerintah yaitu dari pajak. Sehingga pemerintah ingin perhitungan dan pembayaran pajaknya itu dilakukan dengan benar. Dan juga pemerintah kepingin ketaatan masyarakat terhadap peraturan dan undang-undang. Gitu. Kemudian apalagi sih pemangku kepentingan tadi udah pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, distributor, pemerintah, kemudian ada kreditor atau pemberi pinjaman ya. Nah, kreditor ini banyak macamnya, teman-teman. Dia bisa perorangan, bisa juga satu lembaga, tapi umumnya adalah satu lembaga ya. Itu biasanya lembaga perbankan ya. Tapi banyak juga selain lembaga perbankan, misalnya lembaga pembiayaan atau lembaga pinjaman yang lain. Sekarang kan sudah banyak berkembang lembaga-lembaga untuk melakukan pinjaman seperti itu, untuk memberikan pinjaman. Nah, kreditor ini berharap bahwa pembayaran pokok dan bunganya itu bisa lancar, bisa dibayar tepat waktu gitu teman-teman. Nah, terakhir ini ada komunitas atau masyarakat. Masyarakat sekitar atau komunitas ya. Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat sekitar atau komunitas? Nah, ketika kita membangun satu perusahaan di satu wilayah, masyarakat sekitar itu merupakan stakeholders-nya kita, teman-teman. Nah, mereka itu pengen karyawan yang dipekerjakan itu dari masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar pun penghasilannya bisa terdongkrak gitu. Perekonomiannya bisa terangkat gitu ya. Dan diharapkan dengan adanya perusahaan di wilayah itu, maka pertumbuhan perekonomian itu bisa bertumbuh lagi dengan pesat gitu, bisa bertumbuh. Kemudian ada dan juga selain mereka mengharapkan pertumbuhan perekonomian, mereka mengharapkan tingkat kehidupan mereka yang meningkat ya. Mereka juga mengharapkan walaupun di situ ada perusahaan, tapi tetap ada perlindungan di lingkungan sekitarnya. Misalnya ketika ada satu pabrik yang berdiri di satu desa atau suatu daerah, mereka pengen pekerjaannya itu ya dari lingkungan mereka aja. Jadi kan mereka punya lapangan pekerjaan. Terus
di sana juga karena ada aktivitas bisnis ya, berarti kan nanti pasti akan ada pembangunan berkelanjutan seperti pembangunan jalan, karena pasti pabrik tersebut harus mengirimkan produksinya melalui jalan kan untuk distributornya gitu. Terus mereka juga pasti akan berharap ada pembangunan lain seperti pasar dan lain-lain dan sebagainya seperti itu. Dan walaupun dia pabrik itu berdiri di situ, tapi misalnya sungai tetap terjaga, jadi tidak membuang limbahnya ke sungai atau tidak mencemari udara di lingkungan sekitar. Jadi etika bisnis itu merupakan bentuk dari etika terapan ya. Etika bisnis ini itu tidak hanya menganalisis norma-norma ataupun nilai-nilai moral, tapi juga dalam etika bisnis ini kita berupaya untuk menerapkan simpulan-simpulan. Simpulan-simpulan dari mana? Simpulan-simpulan dari analisis pilihan-pilihan yang dilakukan oleh lembaga, kemudian organisasi, kegiatan, serta analisis dari dunia usaha gitu teman-teman, atau analisis bisnis. Nah, lembaga atau organisasi itu bisa dikatakan mereka melaksanakan etika bisnis kalau mereka melakukan aktivitas usahanya memperhatikan semua kebutuhan atau keinginan dari pemangku kepentingan, yaitu keinginan dari yang tadi stakeholders yang telah saya jelaskan tadi panjang lebar. Yang pertama pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, distributor, kemudian pemerintah, kreditor, terus sama masyarakat ya, itu. Nextnya ya teman-teman, ini slide-nya malah balik ke kan. Nah, ini berkaitan dengan dilema etika. Dilema etika dalam pelaksanaan satu aktivitas itu kan seseorang profesional itu sering menghadapi yang namanya dilema etika. Apa itu dilema etika? Jadi dilema etika adalah situasi di mana tidak jelas apakah suatu keputusan itu benar atau salah. Jadi dia nggak jelas keputusan itu benar atau salahnya. Nah, secara teoritis sih seorang profesional atau seseorang atau sekelompok orang ya, dalam seseorang atau sekelompok orang itu, jadi mereka itu dapat mengendalikan semua faktor yang mempengaruhi pilihan-pilihan yang akan dibuat mereka gitu. Jadi kita tuh sebagai manusia dan sekelompok orang itu sebenarnya kita bisa mengendalikan semua faktor yang mempengaruhi pilihan-pilihan kita dalam membuat keputusan. Tapi ya pada kenyataannya memang prinsip-prinsip etika yang kita miliki, baik kita secara individual maupun kita secara seorang profesional, itu memang kita harus diuji dulu bila kita akan menghadapi satu ujian kalau berhadapan dengan situasi di mana keputusan yang akan diambil itu tidak jelas apakah itu salah atau benar gitu teman-teman. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan apabila kita menghadapi dilema etika? Jadi yang harus kita lakukan yaitu lakukan analisa konsekuensi atas tindakan tersebut. Jadi siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan keputusan atau tindakan yang kita ambil. Terus bagaimana tindakan yang kita ambil itu dilihat dari jangka pendek dan jangka panjangnya itu gimana. Jadi kita kan melakukan analisa konsekuensi ya, melakukan analisa konsekuensi konsekuensi atas tindakan yang kita ambil. Nah, kita harus melakukan analisanya itu dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Salah satunya, contohnya misalnya, siapa yang akan diuntungkan atau siapa yang akan dirugikan dengan keputusan atau tindakan yang akan kita ambil. Kemudian, bagaimana tindakan tersebut itu, atau tindakan yang kita ambil itu, kalau dilihat dari jangka pendek dan jangka panjangnya.
jangka pendeknya akan terjadi apa, jangka panjangnya akan terjadi apa, gitu. Kemudian yang kedua adalah lakukan analisa pilihan atas tindakan-tindakan itu sendiri. Jadi tentukan berbagai kemungkinan tindakan-tindakan yang dapat diambil dari sisi etika. Jadi kita melakukan analisis kemungkinan-kemungkinan apa atau kemungkinan-kemungkinan tindakan apa yang bisa kita ambil dari sisi etika, gitu. Kemudian membuat keputusan. Nah, keputusan yang diambil adalah keputusan setelah memilih tindakan yang paling baik dan juga benar secara etika dengan memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang telah tadi kita pikirkan selama ini gitu ya teman-teman. Kan pertama kita lakukan analisa konsekuensi atas satu tindakan. Ya udah, kita menganalisa apa sih konsekuensinya, berarti siapa yang akan diuntungkan, siapa yang akan dirugikan, terus gimana nih prospek jangka panjangnya, gimana prospek jangka pendeknya. Setelah itu tindakan-tindakan apa tindakan-tindakan beretika apa yang mungkin bisa kita lakukan. Biasanya akan ada beberapa pilihan atau beberapa choice ya tindakan beretika yang bisa kita lakukan. Terus baru kita ambil keputusan. Ya. Baru kita mengambil keputusan itu. Nah, ini ada sistematika etika. Jadi, etika itu dibedakan menjadi dua, teman-teman, etika umum dan etika khusus. Etika umum itu ada doktrin, ajaran, prinsip, kemudian teori-teori umum yang berhubungan dengan etika. Kemudian etika khusus itu terbelah lagi teman-teman menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual itu subjeknya itu perorangan. Jadi ini untuk perorangan. Jadi untuk etika pribadi, teman-teman, misalnya kita mencuri, itu tindakan yang beretika apa enggak bagi diri kita sendiri. Kemudian mencaci, mengejek, gitu, merendahkan, membuli atau apapun itu ya teman-teman. Berkata kasar misalnya, apakah itu beretika buat diri kita, personality kita itu seperti apa. Tapi kemudian ada lagi etika sosial yang ini berhubungan dengan sosialitas kita gitu, dunia kemasyarakatan. Ada etika keluarga, di mana teman-teman juga punya etika keluarga di keluarga teman-teman masing-masing ya kan. Apalagi kita negara Indonesia itu kan berbagai macam suku dan ras. Mereka punya etika keluarganya masing-masing. Gitu. Contohnya misalnya kalau teman-teman adalah orang kalau misalnya teman-teman itu orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Cina, orang apapun itu pasti teman-teman ada prinsip yang sama, yaitu misalnya menghormati orang tua gitu. Tapi memang diterapkan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi itu tetap sama gitu. Maksudnya sama bahwa etikanya adalah kita harus menghormati orang tua kita. Mungkin caranya akan berbeda-beda. Kalau misalnya orang Jawa, kalau orang Jawa itu bicara pada orang tua itu tidak boleh dengan nada yang tinggi, misalnya seperti itu. Tapi beda lagi kalau orang luar negeri mau nada tinggi, mau nada rendah, itu mereka sudah biasa aja. Tapi tetap mereka ada etika bahwa mereka harus menghormati orang tua mereka. Mereka hormat, tapi caranya mungkin tidak dengan tidak dengan cara bicara mereka dengan nada yang tinggi gitu. Mungkin mereka menghormati orang tua mereka dengan mereka ketika mereka mengambil keputusan, mereka melibatkan orang tua, mereka berdiskusi dengan orang tua mereka, itu cara penghormatan mereka. Tapi misalnya kalau di cara penghormatan kita ada beda lagi tata caranya, seperti bicaranya tidak boleh keras, harus bicara dengan lemah lembut, seperti itu. Terus kalau di suku-suku tertentu misalnya kan ada tata cara memanggil orang tua ya, misalnya adik memanggil kakak itu
panggilannya apa, apakah boleh dengan nama saja atau ada istilah yang lain, seperti itu, yaitu etika keluarga. Kemudian ada etika politik. Nah, di sini etika politik saya tidak bisa berbicara panjang lebar tentang politik, ini ada kajiannya sendiri. Ini bukan bidang saya, jadi saya katakan memang ada etika politik. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau belajar etika politik bisa belajar dengan sumber yang lebih terpercaya ya, sumber yang lebih baik lagi. Kemudian ada etika bisnis di sini. Tadi kita sudah jelaskan ya, sudah kita bahas panjang lebar berkaitan dengan etika bisnis. Jadi bagaimana kita menciptakan bisnis itu yang beretika, kita memperhatikan semua kepentingan stakeholders-nya kita, seperti itu. Kita tetap menjaga lingkungan tempat kita bekerja, lingkungan tempat perusahaan kita berdiri, lingkungan masyarakat, membangun hubungan baik dengan masyarakat, membangun hubungan baik dengan distributor, karyawan, pelanggan, kemudian pemerintahan, bersinergi dengan baik, bersinergi yang baik dengan mereka semua, seperti itu. Kemudian etika profesi, inilah yang akan kita bahas selama 1 semester ini adalah etika profesi ya teman-teman, dan etika lain-lainnya. Tuh. Gitu ya teman-teman. Nah ini adalah slide terakhir kita sebenarnya, tapi saya akan ada satu tambahan slide lagi sebentar ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman slide-nya, yang slide tambahan kita yaitu itu adalah model Kohlberg, motivasi yang mempengaruhi masyarakat pada 6 tahap pembelajaran moral Kohlberg. Jadi nilai-nilai etika yaitu nilai-nilai etika kita yaitu berupa kompetensi, integritas, kejujuran gitu ya, dan objektivitas. Itu dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh bila nilai-nilai etika tersebut itu secara pribadi berada dan dimiliki oleh seseorang. Khususnya kita sebagai seorang profesional, maka seorang profesional itu kita harus mempunyai kompetensi, punya integritas, punya kejujuran, punya objektivitas, seperti itu ya teman-teman. Nah, bila seorang profesional itu secara pribadi telah memiliki nilai-nilai yang tadi, ya teman-teman, nilai-nilai tadi, dan itu nilai-nilai yang etikanya tinggi, maka dia secara individu itu dapat memahami nilai-nilai etika profesi tersebut. Tapi juga seringkali seorang profesional itu dia masih tidak bisa memecahkan atau menangani permasalahan dilema etika. Karena dilema etika itu kan bagi setiap individu, di setiap kasus ada yang berat, ada yang ringan. Kalau misalnya kita merasa itu berat, karena kita tidak memiliki nilai-nilai etika yang memadai. Nah, mungkin juga kita sebagai seorang profesional itu bisa membuat kesalahan dalam membuat pertimbangan. Jadi kita bisa membuat kesalahan dalam membuat pertimbangan tentang hasil atau dampak jangka panjang yang kita lakukan. Tadi kan kita dalam menganalisis itu kan kita harus memperhatikan jangka pendek dan jangka panjangnya. Dan kita, walaupun kita seorang profesional, kita bisa membuat kesalahan tersebut. Nah, kalau begitu, maka kredibilitas profesi itu akan tergantung pada nilai-nilai etika secara pribadi dan juga secara profesional dari setiap anggotanya. Jadi setiap individu itu, jadi akuntan yang satu dengan akuntan yang lainnya itu berbeda teman-teman. Akuntan yang satu dengan akuntan yang lainnya akan berbeda pandangan atau berbeda kualitas ya, bukan pandangan. Pandangan tetap sama, maksudnya tetap setuju, oke ini benar, ini salah, itu setuju, tapi mereka akan punya pertimbangan yang berbeda karena mereka punya tingkat pemahaman etika yang berbeda. Terus maka
karena kita itu bisa membuat kesalahan dalam adjustment kita tentang atau dalam pertimbangan kita tentang jangka pendek dan jangka panjang, dampak apa yang keputusan yang kita perbuat dalam jangka pendek dan jangka panjang, maka kredibilitas profesional kita itu tergantung pada nilai-nilai etika secara pribadi dan profesional dari setiap anggota, dari setiap orang, serta juga kualitas pertimbangan yang kita buat. Misalnya kayak akuntan junior dengan akuntan senior itu kan pasti berbeda ya, professional judgment-nya itu akan berbeda karena beda pengalaman, terus beda karakter gitu. Tapi si junior ini bisa belajar dari senior, dan yang junior ini pun ketika dia menghadapi dilema etika, dia bisa merujuk pada kode etik profesi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada model Kohlberg. Jadi, menurut model Kohlberg itu, seorang individu itu dalam hidupnya itu mengalami 6 tahapan perkembangan moral. Itu ya teman-teman. Yang pertama itu tahap ini sebenarnya ada tahap 1 dan tahap 2 itu adalah pre-konvensional. Jadi yang pertama hukuman itu takut pada hukuman dan otoritas. Jadi untuk motifnya seseorang mengerjakan sesuatu yang benar itu ada sebenarnya 6 tahapan. Yang pertama itu adalah hukuman. Mereka takut pada hukuman atau otoritas tertentu. Kemudian yang kedua adalah egoisme, instrumental, dan perubahan sosial. Jadi di sini mereka melakukan hal yang benar itu atas kesenangan diri, perhatiannya tuh hanya untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu kesesuaian interpersonal. Jadi harapan atas peran atau persetujuan dari pihak lain. Jadi untuk motif untuk mengerjakan yang benar itu dia harus melihat harapan dari orang lain atau peran dari orang lain atau persetujuan dari pihak lain gitu. Misalnya dia akan melakukan memutuskan sesuatu di dalam satu kasus. Dia harus ikut atasannya kah? Dia harus ikut siapa yang gaji dia, atau dia harus ikut professional judgment-nya dia karena dia melindungi stakeholders, atau mereka mau mengikuti atasan yang gaji dia, atau mereka mau ngikutin istri ataupun anaknya atau apa, atau keluarganya yang mendukung dia, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada hukum dan tugas atau aturan masyarakat. Jadi motifnya untuk mengerjakan yang benar adalah ketaatan pada aturan moral atau hukum dan aturan di masyarakat. Kemudian yang kelima, hak-hak individu secara umum dan standar-standar yang disetujui dalam masyarakat. Nah, motif untuk mengerjakan hal yang benar adalah perhatian pada pihak lain dan kemakmuran masyarakat yang lebih luas. Jadi seorang akuntan ini atau seorang individu ini dia lebih memperhatikan pihak lain atau kemakmuran pihak lain dalam pengambilan keputusannya. Jadi ketika dia mau mengerjakan, oh ini baik dan benar, keputusan itu didasarkan penilaian keputusan dia baik dan benar didasarkan pada perhatiannya pada pihak lain dan kemakmuran masyarakat yang lebih luas gitu. Terus karena kita tidak bisa memuaskan seluruh orang ya, jadi kita berusaha untuk membuat keputusan yang terbaik untuk banyak orang, walaupun kita tidak bisa melakukan keputusan yang terbaik untuk semua orang seperti itu, tapi untuk banyak orang, banyak sekelompok orang. Terus prinsip yang dipilih sendiri. Nah, ini motif untuk mengerjakan yang benarnya adalah perhatian pada prinsip moral dan etika. Itu teman-teman, sekian dulu ulasan untuk pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan berguna ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam mengulang kembali pelajaran atau materi kita yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.